Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ERC, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Ramadan 2024. Baik, yang kali ini podcast hari ini akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Bapak Aan Gunawan. Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Sehat juga ya? Mas Wahyu sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak tadi sahurnya jam berapa Pak? Saya tadi itu sahurnya jam 4 lewat 30 menit. 4:30 Pak ya? Iya. Alhamdulillah, sangat tepat waktu itu Pak ya? Iya. Insyaallah. Masya Allah Pak. Baik, untuk podcast kali ini dengan materi yaitu cara mengatasi rasa lapar dan dahaga saat berpuasa. Bapak gimana nih Pak dengan materi kita yang hari ini Pak? Nah ini sangat penting sekali nih Pak. Iya. Memang ketika kita menjalankan bulan puasa seperti saat ini, banyak sekali ujian-ujian ya yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah rasa lapar. Nah, kalau kita membicarakan tentang rasa lapar, kita kembali ke definisi puasa itu sendiri. Apa sih puasa itu? Puasa itu dari secara bahasa adalah menahan artinya. Sedangkan secara istilah puasa adalah ibadah yang kita lakukan ya dari menahan rasa lapar ya. Seperti makan, minum Ya, dan juga dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah jadi memang begitulah ya, salah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada orang yang berpuasa itu adalah dengan lapar dan dahaga, dan itu pun akan menjadi pahala ya. Lapar itu bisa menjadi pahala ya, sesuai dengan tingkat kadar keimanan daripada orang tersebut. Karena lapar itu adalah ujian, maka ketika orang itu diuji dan bersyukur kepada Allah SWT, maka itu akan menjadi pahala bagi orang yang berpuasa. Ya, Masya Allah. Berarti kita harus menahan rasa lapar, tapi pahalanya sangat banyak sekali Ya, Pak ya. Masya Allah. Terus gimana nih Pak, kalau misalkan kita sedang berpuasa, terus aktivitas yang kita jalani sehari-hari itu Ya. apa harus kita kurangin atau gimana itu Pak? Nah ya, memang kalau di dalam kita hidup ya, kita tidak akan bisa lepas daripada yang namanya beraktivitas. Iya, benar, Pak. Baik itu kita saat berpuasa maupun di luar puasa. Namun ya, tentu beda kekuatannya antara kita ketika kita melakukan aktivitas saat berpuasa dengan di luar puasa. Iya, Pak. Nah kalau di luar puasa kan enak kita Bisa melakukan makan. aktivitas begitu yang berat-berat, olahraga di Iya. siang hari, lagi cuaca panas misalnya kan, Bisa jadi kita minum, bisa minum, iya, bisa Pak. minum, bisa makan sesuai keinginan kita. Oh. Nah tetapi ketika kita berpuasa, nah itu harus kita atur waktunya ya. Iya, Pak. Jadi kita kurangi aktivitas-aktivitas yang berat dan bisa membuat kita itu lelah dalam menjalankan puasa. Boleh kita beraktivitas, tetapi aktivitas itu yang ringan-ringan ya. Apalagi misalnya aktivitas itu bisa menambah ibadah puasa kita lebih berkualitas lagi. Contohnya misalnya kita banyak membaca buku ya, terutama buku-buku keagamaan. Kemudian kita menulis, atau kita punya hobi-hobi yang bisa membuat puasa kita itu menjadi bermakna. iya, bermakna, dan sehingga lapar itu tidak terasa bagi kita ya. Nah biasanya orang lapar itu kenapa? Karena biasanya dia tidak ada aktivitas ya, sehingga dia bengong dan timbul lapar itu, rasa lapar dan haus. hausnya seperti itu. Seperti kita membaca Al-Quran, Nah, kita ngisi dengan iya. membaca Al-Quran Nah, seperti itu itu. Pak ya. Nah kalau kita ada aktivitas seperti itu, apalagi baca Al-Quran kan begitu luar biasa pahalanya Iya, kan, benar, Pak. dilipat gandakan. Maka kita manfaatkan waktu-waktu kita itu untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Karena puasa ini juga adalah bulan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan ampunan, dan juga bulan dilipat gandakan pahala-pahala Ketika beribadah Pak ya. ya, ketika beribadah. Nah,
Terus gimana Pak ketika kita berpuasa lalu kita tidur nih kawan-kawan? Mungkin kawan-kawan juga sahabat-sahabat Iya. pasti ketika berpuasa itu aduh hawanya pasti lesu ya Iya, Pak. benar. Karena tidak makan seharian full, tidak minum. Itu bagaimana Pak? Ya, itu juga Ketika menjadi tidur itu. tantangan lah ya, tantangan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Karena terasa lemas gitu kan ya, apalagi sudah menjelang siang, Iya, iya, Pak. Panas. menjelang sore gitu kan ya. Nah itu waktu-waktu rawan untuk tidur ya. Iya. Memang tidur itu diperbolehkan ya, tetapi memang harus diatur porsinya maksudnya ya. Iya, benar, Tidur Pak. itu harus diatur. Kenapa? Karena kalau kita tidur dari pagi misalnya kan ya, sore gitu, Pak. begitu apa namanya siang bangun sholat dulu sebentar, habis itu tidur lagi ya, bangun sholat asar tidur lagi, begitu maghrib ya. Tidak bermakna Nah puasa itu itu, tidak ya. ada maknanya Iya, ya. betul. Tidur itu bisa bermakna kalau diatur sesuai dengan porsinya. Iya, Misal kalau kita udah sahur kan ya, kemudian kita sholat subuh baca Quran kan sejam, kan kadang-kadang lelah gitu kan ya, nggak apa-apa tidur sebentar, kadang ngantuk kan ya 15 menit gitu kan untuk apa namanya menghilangkan lelah tadi. Itu bangun ya, bangun itu mandi, kemudian beraktivitas ya sampai zuhur, sholat, kemudian setelah itu kita tidur lagi, tapi jangan lama-lama sampai asar ya. Iya, iya. Paling ya setengah jam lah gitu kan ya. Pokoknya intinya kalau kita pengen rasa lapar kita dan haus itu bisa kita atasi, salah satunya adalah kita harus bisa membuat planning atau rencana agenda ya, agenda harian. agenda harian kita dari kita sahur ya sampai kita sahur kembali ya, Sahur kembali. seperti itu. Jadi dengan adanya agenda itu ya, jadi apa namanya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Iya, Nah, benar. salah satu agendanya tentu tidur tadi ya, kita atur porsinya ya, ada waktunya tidur, baca Quran misalnya kan ya, kemudian lagi silaturahmi dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya agenda itu juga bisa membuat kita itu hilang lah ya dahaga dan hausnya seperti itu. Artinya tidur boleh Pak ya? Boleh. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan sahabat-sahabat sekalian. Isilah waktu berpuasa kalian dengan aktivitas-aktivitas yang bermakna. Contohnya tadi kayak membaca Al-Quran gitu Pak ya. Iya. Olahraga boleh Pak ya? Boleh. Asalkan jangan berlebihan. Iya. Itu sangat bermakna sekali. Sholat sunnah ya Pak. Sholat sunnah Sholat itu sunnah sekali, ya. sangat dianjurkan. Nah, ini ada lagi Pak. Rencana atau agenda jadwal yang produktif selama bulan puasa itu apa aja itu Pak? Ya, tadi kan sudah saya katakan kalau pengen puasa kita sukses nih Mas Sukses Yu, itu, Pak, ya. maka kita harus membuat planning ya, rencanaan ya. Rencana itu biasanya kita buat sebelum kita melakukan sesuatu. Ya Pak. Ya, oleh karena itu kita buat ya sebelum dari sahur misalnya kan ya, kita baca Quran dulu ya, habis sahur kan kita sholat ya, sholat subuh, kemudian sholat subuh kita isi waktu dengan baca Quran ya 1 jam misalnya kan ya. Setelah itu kita boleh istirahat tidur sebentar untuk menghilangkan lelah ya, tapi jangan lama-lama. Setelah itu baru kita beraktivitas, mungkin yang apa namanya sekolah atau bekerja gitu kan ya. Kemudian sampai jam 12 menjelang zuhur gitu kan ya. Nah zuhur kita jangan lupa sholat ya, sholat apalagi sholat wajib kan ya, sholat kemudian diisi dengan sholat sunnah. Setelah itu kalau bisa diselingi sedikit dengan baca Al-Quran. Nah setelah itu juga bagus waktu untuk tidur tuh, tidur siang ya, tidur siang tapi jangan lama-lama juga ya, sehingga lupa lewat waktu asar apalagi ya. Nah jangan lama-lama, kemudian kita perbanyak dengan membaca buku atau melakukan hobi-hobi apa lah ya, mungkin hobi ya olahraga boleh tapi yang ringan gitu ya. Atau Wahyu suka melukis atau menulis ya, apalagi kalau misalnya kita suka dengan membuat kaligrafi itu bagus tuh, bermanfaat ya Pak. nah itu setelah itu asar kan ya, setelah asar kita sholat asar, setelah sholat asar kita isi lagi dengan apa namanya banyak menambah wawasan keislaman kita ya, kita baca buku gitu kan ya, nggak harus baca Al-Quran terus kita ya, kita bisa juga membaca buku-buku Islami ya, buku-buku yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang pertama ya, apalagi di bulan puasa. Nah nggak kerasa nggak tahu ya, bukan nanti Pak ya. Nah seperti itu. Iya. Setelah buka ya kita nanti kan bisa buka bersama sama teman-teman, apalagi sama keluarga kan ya. Nanti ada taraweh, nah, Banyak sekali taraweh, kegiatan banyak ya. sekali kegiatan. Nah, kalau kita bisa membuat agenda-agenda yang
bermanfaat, ya insya Allah ya rasa lapar kita, rasa haus itu tidak terlalu terasa ya tidak terlalu terasa ya, sehingga akan memberikan makna yang luar biasa bagi puasa-puasa kita, keseharian kita, seperti itu. Buat teman-teman ini kan sahabat-sahabat di sini yang habis sahur ini Pak, kan sholat subuh langsung ngantuk kan, tidur dengan mikir lagi kegiatan-kegiatan itu perlu. Jadi sekarang ditambah Pak ya perlu membuat agenda, membaca Al-Quran, olahraga boleh, bekerja ya, pokoknya berpuasa itu jangan sampai menghilangkan aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan ya Pak ya. Tetap kita beraktivitas. Nah ini ada lagi Pak, uruskan niat. Nah niatkan berpuasa ini adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini gimana Pak? Ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu memang harus diawali dengan niat. Innama a'malu binniyat. Dan segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Dan begitu juga ketika menjalankan puasa, tentu kita ada tantangan-tantangan ya tersendiri gitu kan ya, terutama ketika kita haus, lapar gitu kan ya. Itu ya, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Bahwa kita puasa ini adalah semata-mata karena Allah SWT ya. Nah kalau kita niatkan puasa kita karena Allah SWT, nanti Allah SWT akan memberikan kekuatan pada kita ya, kekuatan ya, sehingga dengan kekuatan tersebut kita bisa menahan rasa lapar dan dahaga ya. Bahkan rasa lapar dan dahaga itu bisa menjadi suatu kenikmatan ya bagi orang-orang yang menikmati itu ya, yang beriman dan yakin ya, yakin dengan niatnya itu semata-mata berpuasa karena Allah SWT. Nah, seperti itu ya. Ya itulah sahabat-sahabat DRC, untuk mengatasi rasa lapar dan dahaga ketika berpuasa itu adalah banyakin aktivitas yang bermanfaat ya Pak ya di bulan Ramadan. Contohnya ya seperti tadi membaca Al-Quran, menulis, membaca buku ya Pak ya, membaca buku. Terus apa lagi tadi, olahraga ya Pak ya, bekerja, tidur boleh asalkan jangan terlalu lama ya Pak, gitu ya. Itulah sahabat IRC yang dapat narasumber kita sampaikan. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ya Pak Aan ya. Ya sama-sama. Tutup ya Pak ya. Ya. Baik, kami tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya untuk subscribe dan komen YouTube IRC Education. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.